Shalom semua, bertemu lagi kita di dalam ibadah raya online kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekali lagi nafas yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan untuk kami dan keluarga kami di masa saat sukar seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, berkenan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada warga New Life Shalom. Ibadah raya kita online pada hari ini 4 hari bulan April 2020. Kita bersama-sama kita berdoa seperti yang ditertera di kaca TV. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terus kepada pengakuan iman. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Ya, saudara-saudara, setiap orang yang dilahirkan di atas bumi ada panggilan, dan hari ini kita mau tumpukan kepada panggilan surgawi. Ya, maksudnya ialah Allah semesta Allah memilih dan memanggil seseorang untuk bekerja untuknya. Jadi, untuk bekerja untuk Tuhan, atau kita perlu tahu satu perkara, yang kita tidak perlu jadi seorang pastor untuk bekerja untuk Allah. Kita boleh menjadi seorang pemandu, atau seorang jururawat, seorang doktor, peguam, malah seorang pelajar pun. Jadi, kita boleh sesiapa saja untuk bekerja untuk Allah. Sebab Allah mahu semua orang yang bekerja dalam semua sektor dalam masyarakat untuk bekerja untuknya. Justru untuk kita bekerja dalam kerajaan Allah, kita sedang dilatih di dalam kehidupan ini. Ya, saudara-saudara, marilah kita ke firman Tuhan, di mana Matius 9 ayat 37 dan 38. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Tuaian sungguh banyak, tetapi penuai hanya sedikit. Berdoalah kepada pemilik tuaian itu supaya menghantar pekerja untuk mengumpulkan tuaian." Ya, saudara-saudara, dunia ini seperti ladang, dan Allah mau pekerjanya mewakilinya di seluruh dunia. Semasa di bumi, Yesus mengajar tentang identiti pengikutnya, bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan mereka adalah keluarga Allah, mengambil bahagian dalam kerajaan Allah. Bukan itu sahaja, Allah mau gunakan mereka untuk bekerja untuknya. Ada yang sangat teruja dan gembira sehingga mereka meninggalkan semuanya untuk berkhidmat untuk Allah. Matius 4:22 berbunyi begini, "Dengan segera mereka meninggalkan perahu dan segalanya, lalu mengikut Yesus." Ya, saudara-saudara, mengikut Yesus bukan seperti ikut agama, tetapi digunakan Allah untuk kerajaannya di atas bumi. Oleh itu, seseorang yang mau melakukan kehendaknya tidak harus menoleh ke belakang. Ya, saudara-saudara, perkataan ini jelas sekali di dalam Lukas 9 ayat 62. Yesus berkata kepada mereka, "Orang yang mula membajak tetapi selalu menoleh ke belakang tidak layak menikmati kerajaan Allah." Ya, oleh itu seseorang yang menoleh ke belakang tidak layak untuknya. Saudara-saudara, kita lihat mereka yang percaya kepada Kristus pada awalnya melihat diri mereka sebagai utusan yang bekerja untuk seorang raja. Ya, Matius 5 ayat 6 berbunyi begini, "Berbahagialah orang yang betul-betul mahu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka." Saudara-saudara, kita tahu semua ini adalah daripada Allah. Semua yang sedang berlaku sekarang pun adalah daripada Allah yang memanggil kita. Dan saudara-saudara, semua yang kita lakukan menurut 1 Korintus 15:58. Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, hendaklah kamu teguh dan kukuh. Hendaklah kamu rajin bekerja untuk Tuhan, karena kamu tahu bahwa semua yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Saudara-saudara, kita semua dipanggil, ya. Pertama-tama kita harus tahu tentang kerajaan Yesus, ya, kerajaan Allah ini, di mana Tuhan mahu kita berusaha sebaik-baiknya untuk mendapat pujian daripada Allah. Seperti seorang pekerja yang tidak malu dengan pekerjaannya. Hendaklah kita mengajar ajaran benar daripada Allah dengan betul.
saudara-saudara yang kukasihi, kita hanya perlu melakukan apa yang Tuhan katakan saja, apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Ianya adalah suatu pemerintahan yang tidak sama dengan demokrasi. Demokrasi mempunyai presiden atau perdana menteri, tetapi kerajaan Allah hanya mempunyai satu sahaja, yaitu satu raja yang di atas semua rakyatnya. Pada satu ketika, orang Farisi dan Saduki menghadapkan Yesus kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya, tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, semua orangku akan melawan supaya aku tidak diserahkan kepada penguasa Yahudi. Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ya saudara-saudara, Yesus adalah Raja di surga. Kau dan aku adalah rakyatnya dalam kerajaannya, dan kau dan aku dipanggil mewakilinya di atas bumi. Kau dan aku adalah duta kerajaan Allah di atas bumi. Ya saudara-saudara, ini kita jangan lupa karena kita dipanggil panggilan surgawi. Justru itu, penghijrahan kita di atas bumi disertakan dengan tanggung jawab untuk membawa Injil keselamatan kepada semua manusia seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 5:20. Demikianlah kami berkata-kata bagi pihak Kristus, seolah-olah Allah sendiri memohon kepada kamu melalui kami. Kami menggesa kamu bagi pihak Kristus, supaya kamu membolehkan Allah mengubah kamu daripada musuh menjadi sahabatnya. Dengan demikian, kita berbaik semula dengan Allah. Orang yang dipilih sesuai dengan panggilan surgawinya juga dikenali sebagai duta Kristus. Saya memberi gambaran seorang duta. Pertama, duta ialah seorang pegawai berpangkat tinggi yang mewakili ketuanya sewaktu di luar negeri. Kedua, duta ialah seorang utusan atau wakil yang diberi kuasa. Ya, kita masih ingat lagi apabila kita dibaptis dan dilahirkan semula, kita secara tidak langsung menjadi rakyat kerajaan Allah. Yesus adalah Raja kita yang bertakhta di surga. Dan apabila seorang raja memberi perintah, kita harus taat kepadanya. Efesus 2 ayat 19 berbunyi begini, "Oleh itu, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan warga umat Allah, orang kudus, dan anggota keluarga Allah." Ya saudara-saudara, di dalam Kolose 1:13 juga ia mengatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, begitu besar anugerah Allah untuk kita, karena ia telah melakukan perkara yang tiada sesiapa dapat melakukan, yaitu menyelamatkan kita daripada lubang neraka itu, daripada kegelapan, dan membawa kita masuk ke dalam cahaya anaknya Yesus Kristus. Sekarang kita adalah pendatang di atas bumi, karena sekarang kita mewakili Yesus dan kerajaannya atas bumi. Bagi kita, bumi adalah tempat yang asing. Ada 5 perkara yang penting kita harus tahu sebagai seorang duta Kristus. Pertamanya ialah Yesus memberikan kita kuasa. Di dalam Lukas 10 ayat 19, "Dengarlah, aku telah memberikan kuasa kepada kamu supaya kamu dapat memijak ular dan kalajengking dan kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu." Ya, saudara-saudara, kita tahu yang perkara yang kedua ialah seorang duta diberi perlindungan. Sewaktu dia diberi tugasan, malaikat diberi kepadanya di atasnya untuk menjaga supaya kita tidak perlu takut kepada sesiapa pun. Perkara yang ketiga ialah
Duta menggambarkan sifat kerajaan yang mereka wakili. Mereka selalu kelihatan seperti dan berkelakuan seperti mana yang mereka wakili. Mereka teliti dalam mencerminkan diri mereka sebagai wakil kerana mereka tidak mewakili diri sendiri, kerana tingkah laku mereka ada kena-mengena dengan siapa yang mereka wakili. Ya, saudara-saudara, Allah memanggil setiap pribadi kita di dalam Kristus Yesus yang dipilih ini menjalani satu standard kehidupan yang sangat tinggi. Umpamanya, mabuk, mabuk arak sama sekali dilarang. Dutanya tak boleh mabuk. Alkitab melarangnya sama sekali. Sama juga dengan orang biasa. Orang biasa pun melarangnya karena kemabukan ada masalah. Kesihatan, ada ketagihan, ada masalah wang, ada masalah keluarga, ada masalah sosial dan moral. Sebab utama kita ialah kita mewakili Allah dan kerajaannya. Karena kita mewakilinya setiap masa seumur hidup kita. Apabila orang melihat kau dan aku, mereka akan melihat lebih dari apa yang mereka lihat itu, yaitu mereka melihat wakil kerajaan Allah. Apabila mereka melihat kau bekerja, mereka akan lihat Yesus bekerja. Itulah gambaran yang akan diberi kepada mereka. Adalah satu anugerah untuk bekerja untuk Allah. Allah membawa kita daripada mengetahui tentang Allah, kita mengambil bahagian di dalam Allah. Dari hanya melihat dan mendengar cerita-cerita tentang Yesus, kita hari ini berpeluang mengambil bahagian dalam cerita Yesus. Roh Allah akan bekerja dalam diri kita, karena sekarang kita adalah pekerjanya. Adakah kau heran, saudara-saudara? Sebab bila Tuhan ambil kau dari susu ke makanan berat, Ia sudah mula menunjukkan dirinya kepada kau. Bila kau mula mencari dan belajar tentangnya secara tidak langsung, kau dipimpin untuk bekerja untuk Allah kita. Ingatlah perkara ini. Sebagai duta Kristus, Roh-Nya sedang bekerja melalui kau untuk membawa kebaikan pada orang lain. Kolose 3:23 berbunyi begini, lakukanlah semua tugas dengan sepenuh hati seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saudara-saudara, di mana saja kau berada, apa saja kau lakukan, setiap perkara yang kau lakukan sebagai wakilnya, engkau menggambarkan diri kau sebagai seorang utusan yang dipanggil surga sebagai dutanya. Setiap pekerjaan di atas bumi menjadi tugasan apabila Yesus menjadi majikan kita. Setiap orang, perkara yang keempat ialah setiap orang yang dipanggil untuk mewakili kerajaannya akan dijaga semua keperluannya. Apabila kau mula hidup ini sebagai tugasan Allah, persepsi kita akan berubah. Matius 6:33 berbunyi begini, carilah dulu kebenarannya dan kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan. Ya, saudara-saudara, kita tahu satu perkara yang sangat mustahil ialah kita tak perlu khawatir tentang wang, tentang makanan, tentang pakaian, tentang rumah, karena Tuhan akan menjaga dan memberkati kita. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini adalah perkara yang sangat mustahil dalam hidup. Karena Tuhan, Ia selalu mahu memberkati umatnya. Ia tidak mahu sesiapa pun terlepas peluang yang diberikannya. Saudara-saudara yang kukasihi, apabila kau buat keputusan untuk menjadi wakilnya dalam semua tugasannya di atas bumi, perubahan akan berlaku. Semuanya akan berubah. Saya sendiri jadi saksi. Orang akan datang kepada kau. Tuhan akan membawa orang untuk menolong kau. Ya, saudara-saudara, pintu yang tertutup selama ini
akan dibuka. Tuhan membuka pintu untuk keperluan kita. Dan semua itu dipastikan Tuhan dan kita dikenali sebagai bangsa yang berbahagia. Perkara yang kelima, seorang wakil tidak memilih untuk buat tugasannya, tetapi raja yang memilih tugasan itu untuk wakil itu. Ya saudara-saudara, kita lihat di dalam Yohanes 15:16, kamu tidak memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menugaskan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu lebat dan tetap. Dengan demikian, Bapa akan mengabulkan apa sahaja yang kamu minta daripadanya demi namaku. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, kita tahu bahwa Dia mendengarkan kita bila masa kita memohon kepadanya. Oleh itu, kita pun tahu bahwa Dia memberi kita apa yang kita minta daripadanya. Saudara-saudara kita yang kukasihi, ini sangat mustahil, saudara-saudara. Ya, jangan pandang remeh, karena message ini adalah untuk kau. Karena ramai yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kau yang dipilih dari panggilan surgawinya. Oleh itu, saudara-saudara, kita harus tahu, kamu adalah bangsa yang terpilih, imam yang mengabdikan diri kepada raja, bangsa yang suci, umat Allah sendiri. Allah memilih kamu untuk mengisytiharkan perbuatannya yang luar biasa. Sebab itu Allah sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam cahayanya yang gemilang. Ya saudara-saudara, kita harus tahu ini adalah satu perkara yang sangat mustahil untuk kita ketahui. Ya saudara, kita buat pilihan ini. Ya saudara, karena kita tahu satu perkara yang sangat mustahil. Tuhan yang memilih kita. Jadi kau dipanggil oleh Allah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita pejam mata dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi wakilmu, aku mau menjadi utusanmu, aku mau menjadi duta Kristus. Tuh, ingatlah betapa besarnya anugerah ini. Yesus mewakili Allah Bapanya di atas bumi. Sewaktu Yesus berada di atas bumi, Yesus digelar anak domba yang menghapus dosa dunia. Ya saudara-saudara, Yesuslah Raja segala raja. Dia turun ke bumi, dilahirkan dan dibesarkan sebagai manusia, sama seperti kau dan aku, tetapi dia sempurna. Dia tidak berdosa, maka ia menjadi korban yang sempurna untuk Allah, untuk menyelamatkan manusia. Walaupun manusia tidak layak, tetapi Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita, karena Kristus mati untuk kita semasa kita masih berdosa. Ya, saudara-saudara, doa kami hari ini ialah, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kristus tidak berdosa, tetapi demi kebaikan kita Allah meletakkan dosa kita pada Dia. Dengan demikian kita berbaik semula dengan Allah apabila kita bersatu dengan Kristus. Di dalam Dia kita dibenarkan Allah. Saudara-saudara, katakanlah bersama-sama saya, dengan segenap hati dan segenap jiwa kamu, katakanlah kepada Tuhan, aku terima panggilan surgawiku pada hari ini. Aku sudah disalibkan. Bukan lagi aku, tetapi Kristus yang tinggal di dalam diriku ini. Dan hidup yang aku hayati dalam tubuh ini, aku hidup beriman dalam anak Allah yang mengasihi aku, yang telah mengorbankan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, kita berdoa dan minta Tuhan, pakailah aku Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, saya mau mendoakan untuk setiap anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan. Mereka yang datang kepadamu pada hari ini, datang dengan percaya. Dan saya doa Tuhan dalam nama-Mu mau memberkati. Sebagai imam, saya mau memberkati mereka. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Segala puji, syukur, kemuliaan, dan hormat kita serahkan kepada Tuhan. Amin.